Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang terakhir kemarin Allah menyampaikan ayat 31, summa innakum yaumal qiyamati inda rabbikum yahtasimun. Kemudian sesungguhnya kalian yaumal qiyamati pada hari kiamat akan berbantah-bantahan di hadapan Allah. Jadi kemarin itu tentang kepercayaan itu memang bisa berbeda-beda. Berbeda-beda. Betul apa yang disampaikan di kitabnya jelas, hadisnya sudah jelas, cuma bisa menjadi perbedaan-perbedaan. Itu. Oleh karena itu perbedaan-perbedaan itu, keimanan itu tidak ada, silakan saja. Seandainya kita sudah menyampaikan tuntunan yang benar disampaikan itu, mereka tidak mau menerima, silahkan. Memang itulah biasa manusia. Jadi merasa dirinya benar. Baik di luar agama seperti orang Nasrani, merasa dirinya benar. Yahudi, merasa dirinya benar. Majusi, itu benar. Terus apalagi macam-macam agama kepercayaan. Bahkan di dalam satu wadah saja Islam itu saja perbedaan-perbedaan banyak, merasa dirinya benar. Nah, maka dari sini tidak usah kita gegeran, tidak boleh. Okelah, kalau memang itu keyakinanmu, monggo silakan kamu lakukan. Kalau ini keyakinanku, ya akan aku lakukan. Baru faman adlamu mimman kadzaba 'ala Allahi wa kadzaba bis-sidqi idz ja'ah alaysa fi jahannama maswal lil kafirin. Faman, maka siapakah adlamu yang lebih aniaya, zalim, mimman kadzaba 'ala Allah, daripada orang-orang yang membuat dusta terhadap Allah. Jadi sebenarnya ajaran itu sudah jelas dari Allah itu, dan dicontohkan oleh Rasulullah itu sudah jelas. Tapi juga ada ini yang kadzib, yang mendustakan itu. Bisa terjadi perselisihan itu karena ada yang mendustakan itu. Ada yang sangat signifikan. Keyakinan ini kok berbeda, keyakinan ini kok berbeda. Ini pasti ada yang tidak beres. Maka di sini Allah jelaskan, saupone wong sing aniaya pada dirinya, membuat kedustaan, dinobatkan dari Allah terhadap Allah, itu yang lebih besar dosanya. Kenapa kok demikian? Karena Allah yang digoroi. Membuat satu ajaran, membuat satu kepercayaan, dinyatakan, dikatakan bahwa ini dari Allah. Itu lebih aniaya. Padha karo jenengan lek ngapusi arek kancane dhewe, kira-kira ya dosa, cuma dosane gak kira dipandingno ngapusi wong tuwa, betul tak? Ya toh? Padha karo jenengan ku kadip goroi presiden karo goroi biasa-biasa itu ya. Sik berat itu. Semakin tinggi nilai kedudukannya itu semakin dosa. Kalau kita akali, kita goroi. Nah itulah. Wa kadzdzaba bisidqi. Nah, dan mendustakan kebenaran Al-Quran, ya, goroi atau merubah-rubah kebenaran Al-Quran. Idz ja'ahu alaysa fi jahannama masan, ketika ia datang kepadanya, bukankah di neraka jahanam tersedia tempat tinggal. Jadi mereka itu ketika dia datang kepadanya, kepada mana itu? Kepada akhirat nanti, orang yang mendustakan kebenaran Al-Quran itu, mereka akan disediakan oleh Allah neraka jahanam. Itu. Jadi seperti begini, seperti itu sudah benar tapi dikatakan salah. Coba kira-kira jenengan itu ndak makal, anak jenengan saya gawa. Yo iki anake si A, dadak duduk ku si anake si B. Apa gak gregeten jenengan? Nah itu secara tidak langsung kan menuduh pasangannya orang bener. Nah itu saya bawa anak terus jenengan itu anak pakai duduk
anak iko loh ngono si A. Nah itu kan sudah. Kecuali kalau itu cucu anak Pak Afid, anak ibu bojone lah itu bagus, tak apa-apa, itu guyon. Tapi anak iki anak si A dikatakan tutup anak si B. Nah ini kan secara tidak langsung menuduh istrinya orang bener tuh. Nah itu. Ya itu tidak baik seperti itu. Nah itu sudah benar, Al-Quran itu sudah benar tapi dirubah-rubah gak karuan. Oleh karena itu yang perlu kita tekankan sebelum kita menyampaikan sesuatu kepada umat ini pelajarono Quran supaya kita tidak salah untuk menyampaikannya. Itu. Nah, jadi disediakan mereka itu nanti di neraka jahanam lil kafirin bagi orang-orang sing kafir sing tidak mengikuti tuntunan Allah itu gak mau nerima, menolaknya itu. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Walladzi jaa'a bis-sidqi, walladzi dan orang-orang yang jaa'a datang bis-sidqi dengan membawa kebenaran. Wa saddaqa bihi dan membenarkannya. Yaitu orang-orang mukmin itu ulaika humul muttaqun. Mereka itulah yang membenarkan itu orang-orang yang bertakwa. Tadi kalau kita lihat ayat ini walladzina ja'u bisidqi, orang-orang yang membawa kebenaran, datang membawa kebenaran. Siapa yang membawa kebenaran? Semua orang itu yang membawa kebenaran, maka orang mukmin ini harus mendukungnya. Walaupun yang membawa kebenaran itu orang non-muslim, orang kafir. Tapi kalau itu benar, maka kita harus mendukungnya. Walaupun yang menyampaikan itu adalah orang ustadz, kiai, tapi itu tidak benar, harus ditolaknya. Itu loh. Ini tidak peduli siapapun kebenaran. Sebab kita tahu bahwa yang benar datangnya dari Allah, yang buruk itu dari setan. Loh, tapi kenapa Pak Afid kok yang menyampaikan orang kafir? Bisa juga ini pemikiran-pemikiran kepada orang-orang muslim ini ketinggalan. Sehingga bisa ditemukan kebenaran oleh orang-orang non-muslim. Itu miliknya Allah, miliknya Quran sebenarnya. Maka kita harus mendukungnya. Tapi kalau keburukan harus menolaknya. Gitu loh. Jadi kayak contohnya siapa yang menciptakan helm? Gitu. Siapa yang memerintahkan untuk pakai helm sepeda motoran itu? Apakah seorang kiai? Bukan. Gitu. Yang menciptakan membuat bodrek ultra blue, apakah seorang kiai? Bukan. Nah itu kalau kita memang ini benar, maka harus kita dukung. Itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Artinya menjauhkan diri dari segala sesuatu yang bisa menimbulkan kesulitan, kesusahan, bencana, dan apalagi siksaan dari Allah. Itu yang bertakwa. Lahum ma yasya'una 'inda rabbihim dzalika jazaa'ul muhsinin. Lahum mereka ma yasya'una 'inda rabbihim memperoleh apa yang mereka kehendaki pada sisi Rabb mereka. Nah, orang yang begitu itu dia akan memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Allah Tuhan. Apa yang demikianlah balasan orang-orang yang berbuat baik. Ya, itu orang yang berbuat. Siapakah yang berbuat baik itu? Bagaimana orang yang berbuat baik itu? Liyukaffirallahu anhum aswa alladzi amilu wa yajziyahum ajrahum bi ahsanil ladzi kanu ya'malun. Liyukaffirallahu anhum, agar Allah menutupi atau mengampuni anhum bagi mereka aswa alladzi amilu, perbuatan-perbuatan buruk yang mereka kerjakan, wa yajziyahum ajrahum bi ahsanil ladzi kanu ya'malun, dan membalas mereka dengan upah yang baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Lah orang yang begitu itu. Jadi dia orang yang berdosa itu hendaknya kamu ikutilah dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Maka dari perbuatan baik inilah akan menutupi kesalahan-kesalahan kita, keburukan-keburukan kita. Allah mengampuni itu. Walaupun kita ya Allah tidak mohon ampun itu, tapi karena kita mempunyai kesalahan itu
selalu ditutupi dengan kebaikan-kebaikan, maka kesalahan itu akan tertutupi. Nah, ini memang ada tuntunannya. Setiap orang yang mempunyai salah dosa itu, maka ikutilah perbuatan dosa itu dengan kebaikan. Kok biyen awak dhewe iku sik muat gak lumrah, maka sekarang itu caranya tobat bagaimana? Ya, itu kita sekarang itu harus loman. Biyen balak-balik ninggalno salat dan sebagainya. Nah, sekarang ini harus kita tingkatkan salatnya, tidak hanya cuma 5 waktu saja. Biyen ora tau poso lah, maka sekali kita ikutilah itu perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan yang baik, selalu poso Senin Kemis, bisa juga Nabi Daud dan sebagainya dan sebagainya. Itu dia jahat kepada seseorang ini, maka dia harus menciptakan dirinya bisa menjadikan manfaat bagi orang lain. Itulah yang diampuni oleh Allah. Jadi gak wis kaku tobat kapok wis ora berbuat apa-apa meneh. Maklum wis gak kuat apa-apa. Nah, begitu. Aja ndak begitu, harus diiringi dengan perbuatan baik itu. Itulah. Alaihissallahu bikafin abdah wa yukhawwifunaka billazina min dunihi wa man yudlilillahu fama lahu min had. Nah, alaihissallahu bikafin abdahu, bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya? Ya toh? Allah itu selalu melindungi hambanya. Hamba itu ada dua. Hamba ini Allah sing mursal. Ada. Yang tidak taat, ya ada. Yang taat juga ada. Tapi selalu dilindungi oleh Allah. Di sini loh Pak. Dilindungi oleh Allah. Coba masih sing kafir orang tahu sholat, ya bisa menghirup udara oksigen. Bisa merasakan nikmatnya segar pagi hari. Bisa. Nah, sing sholat ya juga sama. Itu dilindungi, itu hamba Allah. Berani jenengan gak oleh muring-muring nang dek itu. Gak sholat pun kafir. Nyekri kok ora. Allah gak apa-apa kok. Jadi sing nyiptakno iku gak apa-apa. Iku makhluk Allah, harus kita baik saja. Kasihanlah orang mereka-mereka itu. Kita ajak begitu. Ojo dipisui itu ya. Nah, itulah gitu. Jadi hamba Allah juga begitu. Wa yukhawwifunaka, dan mereka mempertakuti kamu. Lah, orang-orang yang demikian itu mempertakuti kamu. Sing musyrik-musyrik itu billadzina min dunihim, dengan sesembahan-sesembahan yang selain sesembahan-sesembahan yang selain Allah. Wa may yudlilillahu fama lahu min had, dan siapakah yang disesatkan Allah, maka tidak seorang pun memberi petunjuk baginya. Jadi orang-orang musyrik itu kadang-kadang medeni kita lho Pak. Medeni kita. Kon lek rabi ora cocok apa nih? Dinane waktu sengkek hidupmu itu dimedeni. Kon lek mlaku-mlaku lek pas tuplak itu lho apa? Udale petak lagi. Iku kok gak hati-hati kon. Dipecen-peceni. Apa meneh lek nyabrak kucing, tidak sengaja jangan nabrak kucing ku diweden-wedeni, kon lek gak njoko, gak kon buntel karo kaosmu iki mang, kon bakal cilaka. Ngono diweden-wedeni. Tapi lek nabrak wong melayu. Wah, itu. Aduh. Itu diweden-wedeni. Tapi kita tidak bisa itu. Itu. Nah, diweden-wedeni. Dan siapa yang disesatkan ya? Dengan sesembahan-sesembahan mereka itu, wakai begitu. Wa may yudlilillahu fama lahu min had, dan siapa yang disesatkan Allah, maka tidak seorang pun bisa memberikan petunjuk baginya. Kenapa kok disesatkan oleh Allah? Karena dia gak masawarane Gusti Allah. Gak tahu mengikuti ini, gak mau menerima, pikirannya gak tahu digawe mikir tentang kitab sucinya Allah. Gitu. Oleh karena itu dibiarkan oleh Allah. Seringkali saya sampaikan itu, wong diceluki diundang-undang ora gelem teko, ora usah diundang, jarno wis karep dhewe. Lah akhirnya jadi iso ramangan berkat. Kan begitu toh itu. Ya itu memang dia itu tidak mau membuka hatinya dan tidak memikirkan tentang ayat-ayat Allah, maka dibiarkan oleh Allah. Selamanya urip yang ngono itu. Wa may yahdillahu fama lahu mim mudil, alaihissallahu bi azizin dintiqam. Wa may yahdillah, dan barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, fama lahu mim mudil, maka tidak seorang pun yang dapat menyesatkannya. Alaihissallahu bi aziz, bukankah Allah Maha Perkasa, dintiqam, lagi mempunyai pembalasan terhadap musuh-musuhnya. Jadi siapapun, manusia dan jin bersatu menjadi satu untuk mencegah karunia Allah, tidak akan bisa itu. Ya toh, diberikan petunjuk itu.
Kalau disesatkan ya sesat. Jadi kalau diberi petunjuk tidak bisa orang yang mencegahnya. Kenapa? Karena diberikan petunjuk mereka itu mau membuka hatinya, menerima. Dan pikirannya memang digunakan mikirno ayat Allah juga hanya 1 jam saja setiap subuh. Itu umpamane ngono. Dipikirno lah, pikirno utak iki cek cerdas begitu. Cek encer gitu. Siapa yang selalu mengasah otaknya maka dia akan pandai. Siapa yang selalu mengasah hatinya akan penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Ora suka mecoco. Kalau siapa yang menggiatkan mengasah tubuhnya ini, maka dia akan terampil. Ya kok iso munyer-munyer ono di dhuwur gitu. Ber. Itu karena sudah biasa itu. Nah itulah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allah bidurrin hal hunna kasifatu durrihi aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih. Qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Walain, dan sesungguhnya jika sa'altahum man khalaqas samawati wal ardo, kamu tanyakan kepada mereka orang-orang sing musyrik itu, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Ya. La yaquluna Allah, niscaya mereka mesti menjawab adalah Allah loh. Iku wis. Lalu semono, katakanlah kul ara'aitum ma tad'una. Saya katakan kepada mereka itu, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kalian seru selain daripada Allah. Lalu kau mengakui kayak ngono, kenapa kamu kok menyembah selain daripada Allah? Kau mengakui bahwa ada wujudnya Allah seperti itu yang menciptakan langit dan bumi. Kenapa kau kok mengikuti tuntunan berhala-berhala itu malah meninggalkan kitab sucimu? Itulah Pak. Jadi pokok orang itu begitu Pak. Kedikian ilmu pengetahuan sudah tinggi, tapi Qur'annya tidak bisa sama sekali. Ini dituntut oleh Allah Pak. Berarti kamu, ya Rabbi inna qaumittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Jadi, ya Allah, umat kula niki nyepelekaken dumateng kitab panjenengan. Dia sudah pandai kemana-mana, pinter, gak karu-karuan urusan dunia, tetapi Qur'an ini gak ngerti. Kalau ini Pak sebagai catatan, yang akan kepingin awet ilmu jenengan itu, kaitkanlah itu dengan Allah. Pelajarilah, jenengan pandai dalam ilmu pengetahuan, alam pengetahuan apa, kaitkanlah dengan Quran ini, maka itu awet. Awet itu apa sih jenengan? Ya awet ya. Langgeng. Ya langgeng. Kadang-kadang saya bisa berpikir begini, jangankan sing ilmu seperti itu, nyanyian itu loh Pak, nyanyian. Kalau didasari dengan takwa, bermanfaat, itu awet, langgeng. Contohnya aku kadang itu, kayak nyanyian begadang, jangan begadang itu loh ya. Itu begadang, itu kan nyanyian dah. Tapi ada kaitannya dengan nasihat, itu tuntunan Allah. Begadang boleh saja, ada perlunya. Kan itu apa? Oh, betul, terus saya kurang. Perjuangan dan doa barang itu pun jadi itu. Memang Allah menjelaskan di dalam itu Kuba, Masjid Kuba, siapa yang membangun masjid itu tidak didasari dengan takwa Allah, maka itu akan hancur, akan ngelongsor bersama orang yang bangun itu. Itulah Masjid Kuba yang pernah kita bahas itu. Tapi lain masjid, bangunan masjid atau bangunan apapun didasari dengan takwa kepada Allah, baik harta yang dibuat bangun, baik cara membangunnya, tujuannya dan lain sebagainya didasari dengan takwa awet. Contohnya apa? Baitullah. Berapa ribu tahun tahu Jogruk sampai sekarang? Tidak pernah. Yaitu pernah zaman Rasulullah coplok itu nih dan itu diangkat lagi. Terus ada lagi sing keterak banjir tsunami. Tempat Aceh, mandek kono di kono tsunami ini, gak popon begitulah. Tapi saya sing didasari dengan apa jenenge, tidak ada takwa, tujuan yang tujuan bukan tujuan takwa. Itu masjid tuh, masjid Diror itu tujuan takwa tidak, tujuannya tidak bukan tujuan kebaikan, tapi untuk memancing Rasulullah dan umat Islam supaya beribadah di situ nanti dibantai, itu maksud dan tujuannya. Apa terjadi?
diobong, ya toh, sampai sekarang dijadikan tempat sampah, tempat zinah itu aja diror. Nah, begitu. Jadi itulah tujuan takwa. Jadi jenengan ini kalau punya ilmu dihubungkan dengan ini, didasari dengan takwa, maka ilmu jenengan itu awet, apa langgeng. Langgeng itulah didasari dengan takwa. Saya sering menyampaikan kepada anak saya itu, sing kuliah S3 kon gawe apa kon S3 itu, gitu. Terus umurnya sekian gitu. Saya berikan gitu. Pokok aku minta aku njaluk tolong kalau kamu nanti bisa selesai begini, sudah kerja itu, kamu harus bisa menjabarkan Al-Qur'an ini, sesuaikan pikiran dengan ilmumu yang ada di situ. Itu. Jadi supaya berkah. Supaya langgeng. Jadi jabarkan Al-Quran ini dengan ilmu pengetahuan yang ada pada dirimu itu, insya Allah kamu manfaat dan langgeng itu. In aradhaniyallahu min dunillahi in aradhaniyallahu bidurrin hal hunna kasifatu durrihi. Nah itu katakanlah, katakanlah kepadaku, kamu sudah mengakui bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah. Sekarang mengapa kamu kok menyeru Tuhan selain daripada Allah? In aradani Allah bidurrin hal hunna kasifat. Jika Allah hendak mendatangkan kemudorotan kepadaku, apakah berhala-berhala yang kau sembah itu bisa menghilangkan kemudorotan itu? Tentu saja tidak. Au aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati. Atau jika Allah hendak memberikan rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Allah tentu bisa, tidak bisa juga. Lah kalau begitu, kul hasbiyallah, katakanlah cukuplah Allah bagiku. Alaihi yatawakkalil mutawakkilun, kepadanya lah bertawakal orang-orang yang selalu berserah diri. Kalau begitu kan sudah jelas bahwa kamu itu salah, kamu menyembah itu. Maka aku bertawakal pada Allah, diserah-serahkan pada Allah. Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamun. Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum, katakanlah, hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaan kalian. Wis iki sudah saya terangkan, sudah jelas. Kamu tergantung, kamu mau membuka mengikuti silakan, tidak mau silakan. Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaan kalian. Silahkan kamu lakukan, bekerjalah sesuai keadaan kalian, sesuai dengan kondisi kalian, sesuai dengan kepercayaan kalian. Inni amilun, sesungguhnya aku akan bekerja pula sesuai dengan apa yang kita yakini, apa yang kita mampu ini tadi. Fasaufa ta'lamun, maka kelak kalian akan mengetahui, sama-sama mengetahui. Jadi ini Rasulullah menjelaskan supaya otaknya itu bisa terbuka. Lek wis dilebokno otak iki kok gak gelem melakukan itu, ya jelas memang ada unsur sengaja. Ya toh? Nah, itu loh Pak. Jadi lek wis dikandani iki anakku, duduk anak si A. Iki anakku kok duduk anak si A. Iki ya wis, lek wis dikandani ngono wong aku sing gawe, aku sing manak kok. Dadak ngeyel lah iku lho, ya wis sak karepmu. Ya ora usah sih. Ora tepat itu. Ya toh? Man ya'tihi adzabun yukhzihi wa yaqillu alaihi adzabun muqim. Itu. Man siapa? Ya toh? Ya'tihi adzabun, yang akan mendapatkan siksa yang menghinakan, yukhzihi wa yaqillu, ya toh, menghinakannya dan lagi ditimpa alaihi oleh azab, alaihi ing atase menungso, azabun yaiku azab muqim yang kekal. Itu. Nanti Pak, kamu akan ditimpa azab itu yang menghinakan, dan azab itu kekal kalau di dari kiamat itu. Itulah yang bisa saya sampaikan, ya toh. Habis, insya Allah besok kita lanjutkan kembali kelanjutannya. Insya Allah. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, monggo silakan. Ada yang mau tanya? Oh ya, monggo. Ya. Ya.
Palu ya, langgar sholat masjid. Ya. Masjid. Ya. Karena sudah terjadi ya. Iya. Apalagi ya memang begini, untuk menciptakan menciptakan membangun dengan dasar takwa itu memang pertama yang harus menciptakan itu adalah pengurus-pengurusnya ini. Pengurus-pengurusnya itu bersatu dengan tujuan begini, tujuan yang tulus dan ikhlas. Terus cara mencari dana-dananya itu juga begitu. Dana-dananya ABCD diteliti juga gitu loh. Jadi jangan dana sing haram diharamkan. Nah itu kalau demikian itu dilaksanakan, insya Allah Allah maha mengetahui. Maka inilah yang dijaga. Sebagaimana yang kita lihat Baitullah. Baitullah itu jelas itu. Ya, Baitullah itu jelas. Berapa ribu tahun itu. Nah, satu. Yang kedua, memang ketakwaan dan itu minang kemungkaran yang dilaksanakan itu tidak tahu kita. Yang tahu hanya cuma Allah. Yang tahu hanya cuma Allah. Tapi ada yang mengatakan delontalah masjid, tapi banyak singar ajur. Ya kan begitu toh? Orang itu banyak yang ajur. Bisa juga memang demikian. Maka oleh Allah digusur lah supaya ojo gawe model koyok muni ora bener. Nah bisa juga masjid itu digawe gegeran ya toh sing ceramah niku selalu membentuk opini-opini yang bisa menjadikan apa jenenge gegeran. Nah permusuhan gitu loh. Bisa juga terjadi begitu. Membeta itu. Nah itu juga begitu akhirnya Allah itu buktinya Masjid Diror itu. Rasulullah saat itu tidak tahu bahwa diminta itu oleh Abdullah bin Ubay, nanti setelah kamu menyelesaikan persoalanmu di luar sana, nanti pulang kamu supaya bisa beribadah di situ. Tapi Allah menurunkan ayat ojo sampai on ngadeg ono di jerone Masjid Diror itu, karena itu adalah tujuannya tujuan buruk. Nah itu pun tidak tahu manusia kalau mempunyai tujuan buruk itu. Tahu-tahu diperintah itu Rasulullah langsung bakar itu. Jadi pulang dari perang Hunain itu bakar ya. Dibakar oleh Rasulullah. Nah, akhirnya dihancurkan. Nah ini bukan banyak, memang manusia begitu. Dia mengatakan begini, lontalah Muhammad itu orang bener, masjid diobong. Loh, ya memang begitu. Manusia itu tidak mengerti, jadi tidak mengerti. Kadang-kadang serba memang walaupun orang yang baik itu tidak tentu dipandang baik oleh orang lain. KPK itu KPK ya, KPK kan baik. Wah, orang sing gelem kadang-kadang kok pegah. Lah siapakah yang pegah itu? Lah itu kita tahu. Polisi, ngono-ngono polisi itu ono jelek. Wah sampai dirono itu polisi tidur ngerepoti ya. Gitu begitu. Itu kan begitu. Polisi turu dilokno ya jarine iku apa jenenge? Uduk-udukan iku ya polisi turu. Lah sampai begitu dah. Nah itu sebenarnya baik. Seandainya tidak ada polisi bagaimana? Lah sampai bagaimana seandainya itu? Itu baik. Nah, siapakah yang mengatakan itu? Orang yang benci-benci dengan kebaikan. Nah, makanya sorot ojo direken begitu itu kita hanya cuma serah pada Allah. Padahal karo aku saben isu teko rene ono apa sih Pak Afid niku? Lho ngono. Mesti ono sing manukno saking ganok penggaweane ya iku ae sing diulet-ulet ngono. Ya toh, memang tidak ada benarnya, tidak ada benar. Aku kadang-kadang bingung kok. Ono sing lanang elek, bojone ayu, kok gelem temen. Duh ngono. Ngipi opo? Iku lek gawe ngidul kodhok iku begitu jarene. Engko lek ngadem kok serba salah di hadapan. Siapakah yang mengatakan demikian? Itu membuktikan bahwa dia sebenarnya tidak suka kepadanya. Nah, itu ya. Itu. Jadi tidak perlu kita tanggapi, yang penting kita hanya cuma karena Allah Subhanahu wa taala. Kita perjalanan menuju Allah, ya. Nah, nah.
Hmm. Hmm. Ya, begini. Nah gini ya. Ayat ini menjelaskan siapapun yang membawa kebenaran kepada kita, maka kita hendaknya mendukungnya. Ya toh, membawa kebenaran kepada kita. Nah, walaupun itu seorang yang non muslim, artinya bukan orang yang bertakwa, tapi karena itu kebenaran harus kita ikuti. Nah, inilah menunjukkan bahwa Islam itu terbuka, Pak. Islam terbuka, tidak tertutup. Aku paling gak seneng lek ono Islam dewe-dewe tertutup begitu aja. Itu bukan Islam itu terbuka. Siapapun yang membawa kebenaran, tapi siapapun yang membawa keburukan ini, walaupun ustadz, walaupun kiai, tidak perlu kita ikuti, tidak kita dukung. Gitu loh. Lah, terus kenapa? Karena mereka itu wis tidak didukung, tapi ngeyel aja. Siapakah yang zalim? Ya tolakan, pokoknya kok gak zaman kamu, jangan kamu mengikuti. Tapi kalau ini pemerintah yang begitu itu, ada tuntunannya, ada urutannya. Jadi dilihat apa sih motivasinya kan begitu toh. Tidak semuanya itu. Mulanya di sana dijelaskan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Coba ayat yang terakhir ulil amri minkum, bukan atiu ulil amri. Pemimpin di antara kita, sebatas dia tidak bertentangan dan Allah dan Rasulnya, mari kita ikuti. Ya toh? Ya toh, tidak bertentangan. Lah kan orang sekarang ini tidak perlu sholat, tidak perlu zakat, tidak perlu. Nah, itu beda lagi. Tidak perlu adzan sebab mengganggu masyarakat. Nah, itu jelas tidak benar, itu bertentangan. Nah, itu. Maka siapakah yang zalim? Ya, orang yang demikian itu yang zalim. Gitu loh. Jadi kalau memang bertentangan ya jangan kita ikuti walaupun itu seorang kiai. Gitu loh. Nah, orang kafir pun yang menyampaikan selaras dengan kebenaran itu, maka sami'na wa ata'na. Arek cilik sing ngandani, masih aku ngene iki lho, Pak. Ngandani kalau memang yang saya sampaikan benar, ya trimon. Ya toh, Mas wong gede dhuwur ya dasi terus, ya toh paling basane ngono, tapi ora bener, ya aja ditrimo. Jangan melihat orangnya, tapi melihatlah potensi mutu daripada pembicaraannya. Kalau dia tidak mau ya silakan, tidak usah. Ya wes, memang itu kehendakmu, silakan. Begitu. Gak usahlah kita gegeran. Nanti Allah yang akan mengadili, bukan kita yang mengadili. Nah, ya jelas ya? Itu ya sudah kita sampaikan ini salah loh. Kok ngeyel? Ya wes akarepmu. Kayak begitu. Kadang-kadang sama saja saya membenarkan bacaan itu saya kadang-kadang begitu. Oh, beda pendapat tekondi. Ya, karena bacaannya salah, iki kurang berengengan kan diatur kan berengengan begini. Terus akan dani, oh kok sampean boto gak kan? Oh, beda pendapat aku karo sampean. Lho ya ora ono ya beda pendapat ya apa? Mosok itu padha karo salat itu sudah ditentukan itu 2 rakaat yo. Oh, aku nggih 3 rakaat lek subuh. Loh kok iso sih men iku beda pendapat karo sampean. Lah iki ora karu-karuan, Pak. Ada dasarnya, ada begitu itu gitu lah. Jadi memang ada tuntunannya sendiri. Ya, cukup ya? Ya, kita lanjutkan dengan 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalna 'alaikal kitaba lin-nasi bil haqq. Faman ihtada falinafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa ma anta 'alaihim biwakil. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wa yumsiku allati fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun.
amittakhadhu min dunillahi syufa'a qul awalau kanu la yamlikuna syai'an wa la ya'qilun qul lillahi syafa'atu jami'a lahul mulku samawati wal ard thumma ilaihi turja'un wa idza dzukirallahu wahdahu ma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabshirun qulillahumma fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadati anta tahkuma baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun walau anna lilladheena zalamu ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bihi min su'il 'adzabi yaumal qiyamah wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Shadaqallahul azim. Ayo. Syahadati anta tahkum baina ibadika. Sadaqallahul azim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.